Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wasahbihi wa man wafa amma ba'd. Apa kabar? Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Lanjut absen. Najwa Ratu, Siska Imelda, Adit, Rani Rahma. Teman-teman, supaya kita melakukan pembelajaran hari ini dengan lebih semangat, kita mau melakukan SD dulu. Sekarang sampai berdiri. Oke. Kalau saya bilang tepuk satu, baru tepuk. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, satu. Kalau satu, berarti tepuk berapa? Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 2 yang judulnya tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada yang masih ingat bentuk-bentuk ujian dan cobaan yang Allah sebutkan di dalam Quran apa aja? Info, musibah, ajab, hikmah. Oke, betul banget teman-teman. Ujian dan cobaan. Nah, musibah-musibah yang disebutkan tadi itu dijelaskan lagi di dalil-dalil yang lain. Kayak di surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kita diuji pakai minal khawf dari rasa takut, wal ju' dari rasa lapar, wal khawfi minal thamarati wal anfusi wath thamarat, ketakutan akan kekurangan harta sama buah-buahan yang berbuah. Jadi Allah uji kita hamba-hambanya itu dengan apa yang kita tadi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita bakal lanjut ke bab 3. Bab 3 kita akan membahas materi tentang mencintai alam dan lingkungan sekitar yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan ternyata Al-Quran dan hadis juga membahas tentang hal-hal kita menjaga alam, menjaga lingkungan sekitar, itu juga diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita mau membahas tentang materi itu. Sebelum kita membahas, kita mau lihat dulu capaian pembelajaran yang akan teman-teman capai di materi kali ini. Bisa teman-teman lihat di depan sini. Kita baca bareng. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menghafalkan ayat-ayat yang sesuai kaidah ilmu tajwid dan hadis-hadis tentang kelestarian lingkungan, mengkomunikasikannya dalam berbagai media dengan semangat disiplin, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi, habis kita belajar tentang materi ini, yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah ini, teman-teman ngerti cara baca ayat Al-Qur'annya, ngerti cara baca hadisnya, kemudian bisa menganalisis kaidah apa yang dikandung sama ayat dan hadis tersebut, dan yang paling tinggi nanti bisa mengamalkannya di dalam kehidupan nyata sehari-hari gitu. Ini lanjut, ini pertama kompetensi. Yang pertama, membaca, menulis, dan menghafal. Nanti dari ayat-ayat yang kita jadikan materi pembelajaran, teman-teman baca dulu, habis baca teman-teman catat, kemudian terakhir kita hafalin bareng-bareng. Yang kedua, kita terjemahkan si ayat yang udah ditulis tadi, kita pahami kandungannya, kita baca asal nuzulnya, kemudian tafsirnya. Kemudian dilanjut lagi, kita analisis nih, kita evaluasi, kita kontekstualisasi. Apa nih ayat yang nyambung sama kehidupan kita? Apa nih yang hadis bilang sama kehidupan nyata di sehari-hari kita? Bagaimana alam itu dirusak sama manusia? Bagaimana alam sekarang sudah sangat sulit sekali untuk bisa dilestarikan gitu. Nanti yang paling tingginya, ini urutannya paling bawah, tapi justru paling tinggi nanti nilainya itu adalah mengamalkan pesan ayat. Tiap ayat yang kita pelajari nanti itu punya pesannya masing-masing. Oh, kata ayat ini kita nggak boleh untuk merusak alam atau memakainya secara berlebihan, kayak gitu.
Nah, materinya apa aja Bu? Materinya ini ada Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Ada Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58, Shad ayat 27, Al-Furqan ayat 45 sampai 50, Al-Baqarah ayat 204 sampai 206, sama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Oke. Untuk mengawali kita mau lihat dulu gambar-gambar ini. Boleh lihat gambarnya? Nah, dari gambar-gambar ini, kira-kira siapa yang mau menyampaikan pendapatnya hasil dari mengamati gambar ini? Boleh mana? Oke. Najwa, boleh lanjut. Dengan masya yang sehingga mengakibatkan penduduk Yang kedua ada berapa? banjir karena disebabkan buang sampah sembarangan. Betul banget teman-teman. Mari kita mulai baca surah yang pertama, Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Saya bacakan ayatnya, nanti masing-masing dari kalian mengamati. Nanti ada satu temannya yang baca artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Siapa yang mau bacanya? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ayat yang sudah kita dengar bersama tadi, yang dari teman-teman bacain artinya, itu surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Dari artinya aja juga kita udah bisa lihat bahwa zohar fasadu fil barri wal bahri, telah terjadi kerusakan di bari, darat, dan bahri laut. Bima kasabat aydin nasi, karena ulah tangan manusia. Manusia merusak, manusia tidak pernah merasa cukup sama alam yang dia manfaatkan, selalu merasa kurang, tidak pernah puas sama apa yang alam berikan, sehingga alamnya jadi rusak. Alamnya tidak mau lagi memberikan manfaat-manfaat yang biasanya dia berikan kepada manusia, karena itu tadi pemanfaatannya salah, terlalu berlebihan, kayak gitu teman-teman. Nah, ayat ini menjelaskan secara eksplisit bahwa sifat-sifat manusia itu cenderung kepada keburukan gitu, cenderung kepada serakah. Manusia itu tidak pernah merasa cukup. Nah, jadi selain kita belajar bagaimana cara untuk menjaga lingkungan dan alam sekitar, kita juga belajar untuk bisa mengontrol diri kita supaya tidak jadi manusia yang serakah kayak tadi, supaya tidak jadi oknum-oknum yang maunya banyak sendiri gitu, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi dijelaskan dari Ar-Rum bahwa udah terjadi kerusakan di bumi dan di laut, itu akibat tangan manusia. Kita lanjut ke bawahnya di Al-A'raf ayat 56 sampai 58-nya, itu dijelaskan bahwa kata Allah, jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan. Dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka. Di surah Al-A'raf ayat
itu betul untuk memanfaatkan sama kita, cuma tidak dengan berlebihan. Selanjutnya di hadis yang diriwayatkan sama Anas bin Malik itu ternyata punya korelasi sama ayat-ayat yang tadi kita baca. Dari Anas bin Malik meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang itu menanam tanaman atau menanam pohon, kemudian si pohon dan tanaman yang dia tanam itu dimanfaatkan sama burung, burung ngambil kayak makanan dari situ, kemudian jadi tempat tinggalnya hewan-hewan kayak jangkrik dan sebagainya, kemudian juga jadi manfaat buat manusia. Itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sedekah buat kita pelaku yang menanam pohon itu, teman-teman, gitu. Jadi kalau kita hal sederhana seperti nanam pohon, tidak buang sampah sembarangan, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjaga kelestarian lingkungan dan alam, itu secara nggak langsung kita juga sambil sedekah, dapat pahala dari Allah karena niatnya juga sambil sedekah, gitu teman-teman. Oke, nah itu tadi teman-teman materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang mau menyimpulkan dari awal materi sampai tadi akhir? Jadi kita sama manusia harus saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar adalah sebagian dari iman. Oke, bagus banget, betul banget. Kita harus menjaga lingkungan sekitar dengan cara salah satunya tadi mengingatkan teman, mengingatkan saudara, mengingatkan keluarga supaya jangan merusak alam dan lingkungan sekitar. Karena kalau kita rusak juga nanti dampaknya